Hai leaders, saya pernah mengutarakan joke ini kepada klien kami dan mereka mengapresiasi gitu ya. Mereka senang dengan joke ini karena membuat mereka menjadi sadar. Apa joke saya? Joke saya mengatakan, tahu nggak Anda bedanya antara perusahaan yang masih balita dengan perusahaan yang udah dewasa? Perusahaan yang masih UMKM dengan perusahaan yang sudah dewasa. Ya, jadi ini adalah sebuah pertanyaan untuk membedakan dengan jelas. Bukan omset yang membedakan perusahaan itu masih kecil atau sudah akil balik. Kalau manusia kan akil balik ya, membedakan antara masih kecil atau sudah remaja atau dewasa adalah akil balik. Nah, bukan omset ternyata. Jadi di mana sih bedanya akil baliknya? Di mana sih akil baliknya perusahaan itu? Yaitu adalah di database. Ya, jadi yang membedakan antara perusahaan Anda masih kecil atau perusahaan Anda sudah dewasa bukan di omset. Bukan di omset tapi di database. Apa itu database? Database adalah sekelompok komunitas aktif yang Anda punya yang belum tentu konsumen Anda semua, tapi mereka mengapresiasi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda jual, apa yang Anda expert. Ya, jadi sekelompok komunitas yang aktif yang mengapresiasi. Semakin banyak komunitas itu, semakin banyak database-nya, semakin Anda dewasa, semakin Anda hebat. Semakin Anda tidak punya database-nya, semakin Anda belum dewasa. Nah, di vlog kali ini secara singkat saya akan jelaskan gimana Anda membentuk database dan bagaimana Anda bisa berkembang karena database itu. Alright? So, welcome to my channel. Bagi yang pertama kali join, thank you for watching my channel. Hari ini kita akan bicara tentang leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Ya, jadi bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang di dalam kondisi yang sulit ini sebetulnya malah sangat membutuhkan database. Ini bisa kita leverage kan untuk membuat kita lebih survive dan lebih menang, lebih baik dibandingkan perusahaan lain yang tidak punya database. Mari kita mulai. Alright guys, seperti saya katakan tadi, ternyata pembeda utama dari perusahaan-perusahaan yang ketika PSBB seperti ini, ketika dalam kondisi lockdown seperti ini, yang membedakan masih bisa survive dan malah berkembang, bisa pivot dengan bagus, bisa menghasilkan ide baru dan membuat ide itu menjadi duit untuk perusahaan, itu adalah perusahaan yang memiliki database. Sedangkan saya selalu bilang kepada klien saya, jika Anda tidak memiliki database yang aktif, yang mengapresiasi apa yang Anda lakukan, yang secara rutin berkomunikasi kepada Anda, menanyakan sesuatu, curhat ataupun counseling ataupun whatever depending on your business, maka Anda selalu dalam posisi yang sulit, tergantung nasib, ya. Jadi kalau PSBB seperti ini sangat enak sekali Anda punya database. Contoh, saya memberitahukan kepada klien saya, tolong buat promosi kepada konsumen Anda yang khusus wanita. Saya bilang gitu ya, tolong bikin promosi. Misalkan Anda menjual makanan nih, karena Anda lagi posisi kepepet, Anda bilang, saya punya produk baru makanan frozen, misalkan gitu ya, kepada konsumen wanita Anda atau kepada database wanita Anda. Nah, jawabannya kalau, wah saya tidak punya database coach, saya biasanya sih orang datang beli kemudian ciao, gitu ya. Orang datang bawa duit, beli kemudian pergi tanpa meninggalkan kartu nama, tanpa meninggalkan informasi, tanpa terhubung dengan kita dengan bagus. Itu yang saya bilang, Anda masih perusahaan anak kecil, belum dewasa, belum akil balik. Ya, jadi ini sangat sulit sekali. Oke, di lain kasus saya bilang sama klien saya, tolong buatkan promosi untuk genre remaja umur 18 sampai 21 dengan kepentingan A, B, C. Ternyata mereka tidak bisa buat promosinya itu. Buat promosinya bisa, tapi mereka nggak yakin. Waduh, saya tidak punya database-nya coach. Ini loh, kenapa kita bilang bahwa database itu penting banget guys. Ya, Anda bisa dapat duit dari menjual. Semua bisa melakukan itu. Tapi memiliki database itu dibutuhkan kesadaran dan keniatan. Oke, so mari kita mulai. Leverage ini penting banget ya. Anda punya database itu sangat mahal. Perusahaan ojek online itu ditakuti sekarang karena database-nya itu begitu hebat banget. Ya, sosial media Instagram itu nilainya miliaran dolar. Kenapa? Karena database-nya luar biasa. Bisa ketahuan umurnya, hobinya, preferensinya. Ojek online bisa tahu kan, Anda suka makan jam berapa, Anda pesennya apa, Anda suka diskon yang mana.
Anda kena kepengaruh sama promo seperti apa, itu semuanya ada di dalam ojek online database. Dan itu adalah powerful. Database adalah power. Alright, so kita mesti membedakan. Jadi bagaimana caranya kita buat database ya? Ada beberapa langkah yang saya sharingkan. Tips saya adalah ya sebelumnya adalah Anda mesti tahu bedanya antara informasi dengan database ya. Informasi ini adalah informasi ya. Jadi tidak semua informasi database. Contoh adalah kalau Anda bilang, "Coach, saya punya yellow page online yang menjelaskan nama-nama semua prospek saya." Itu bukan database, itu informasi. "Coach, saya punya kartu nama hasil tukar menukar ketika kita silaturahmi di dalam trade show atau ketika ada pameran." Itu bukan database, itu informasi. "Coach, saya punya membership." Nah, hati-hati ya. Ini bisa database, bisa informasi. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah membershipnya itu aktif atau pasif? Apakah Anda hanya membagi-bagi kartu membership secara cuma-cuma dan orangnya terima karena sungkan, tapi sebetulnya nggak guna-guna amat sih? Maka itu bukan database, itu adalah informasi. So your job adalah membuat informasi ini menjadi database. Oke, mari kita mulai. Tahap pertama. Yang pertama adalah Anda mesti riset dulu ya. Siapa konsumen Anda yang memang membutuhkan apa yang Anda lakukan. Jadi misalkan kalau Anda menjual jasa properti, ya, izin properti, maka Anda tahu bahwa konsumen Anda adalah konsumen ibu-ibu rumah tangga, pasangan muda yang belum punya rumah, ya. Konsumen Anda adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan di mana harus pindah-pindah tempat, ya, dan seterusnya. Anda mesti didefinisikan siapa konsumen Anda, siapa prospek Anda yang harusnya mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Ingat, ini bukan menjual ya. Tugas Anda membuat database, jangan jualan dulu, jangan menjual produk Anda maksud saya. Ya, kalau Anda bingung bagaimana, maka Anda bisa ikut forum mereka. Anda bisa melihat apa sih yang sebetulnya mereka inginkan melalui majalah. Ya, kalau Anda bengkel, langganan dong majalah otomotif. Di sana ada rubrik pembaca. Anda bisa lihat, oh mereka itu senangannya ini, mereka bencinya ini, mereka nggak suka apa di bengkel, mereka suka apa di bengkel dan seterusnya. Ya, jadi ada riset siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka senangi, apa yang mereka nggak suka. Ya, Anda bisa buat forum. That's the good news. In fact, kalau Anda nggak bisa menemukan database atau Anda nggak bisa ikut forum atau nggak ada forumnya, ini ada sebuah cerita menarik dari perusahaan popok bayi. Ya, mereknya nggak usah disebutin lah ya. Jadi popok bayi ini membuat sebuah forum online di mana mereka mengumpulkan ibu-ibu itu untuk saling curhat, saling memberikan tips bagaimana cara mengatasi bayi rewel. Dan ini luar biasa powerful sekali karena kemudian diintipin setiap hari, dilihatin setiap hari ibu-ibu ini ngomong apa sih, ya. Kemudian dicatat, oh ternyata ibu itu suka ini, nggak suka ini, dan seterusnya. Nah, setelah database itu informasi yang mentah itu dikumpulin, baru kita masuk ke tahap kedua. Apa tahap kedua? Tahap kedua adalah memberikan sebuah pancingan kepada mereka berupa informasi ataupun info tips yang berharga untuk mereka mau. Contoh misalkan kalau tadi popok bayi ya, dia beritahu dia buat headline di online sosial media atau di dalam website dia, gitu ya. Bagaimana cara menghandle anak yang rewel? 3 langkah menghandle anak yang rewel. 6 langkah menghandle anak autis tanpa harus ke terapis, tanpa harus ke dokter, ya. Kemudian ditulis di bawahnya adalah tolong masukkan email Anda dengan data pribadi Anda, kami kirimkan informasi ini secara cuma-cuma. Ya, atau ketika Anda punya bengkel, maka Anda bisa bilang 3 cara membedakan antara bengkel abal-abal dengan bengkel profesional sehingga Anda tidak dibohongi dan Anda nggak diminta membayar lebih dari yang seharusnya. Nah, kemudian Anda tolong tuliskan email Anda, nomor telepon Anda, dan kemudian database nama dan segala macam. Nanti kita kirim emailnya, kita kirim reportnya. Atau Anda kalau MLM, Anda bisa bilang 6 cara membuat warisan, 6 cara menyiapkan warisan untuk anak Anda tanpa uang, tanpa Anda harus punya uang, walaupun Anda sudah umur 50, 60 masih bisa. Tanpa membuat warisan yang cukup banyak ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, tanpa harus Anda punya uang, tanpa Anda harus kaya duluan. Ya, kirimkan email ini, tulis email ini dengan database saya berikan.
dan seterusnya. Ya, Anda bisa buat ini macam-macam. Tapi basically adalah headline-nya ataupun penawarannya ini itu harus sesuai dengan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka pusingkan, sehingga Anda mendapatkan database mereka. Oke. Nah, kalau ada cerdas, Anda bisa tulis dong. Jadi 6 langkah untuk membuat Anda bisa membuat warisan untuk anak Anda tanpa harus punya uang, tanpa harus dari keluarga kaya. Dari 6 langkah itu, langkah ketiga atau langkah keempat adalah menghubungi Anda, misalkan gitu ya, atau menyewa Anda. Itu bisa diselipin sales boleh di situ, diselipin sales, diselipin marketing boleh. Tapi tujuannya hari ini vlog ini bukan untuk sales marketing, tujuannya adalah membentuk database. Oke? Dan setelah Anda buat itu, yang ketiga adalah Anda mulai menyebarkan informasi itu, headline tadi yang menarik itu, kemanapun juga. Misalkan di balik kartu nama Anda, kalau Anda masih menggunakan kartu nama, disematkan di website Anda, dimasukkan ke dalam sosial media Anda, ke Facebook Anda, ke Twitter Anda, ke LinkedIn Anda, ke Instagram Anda, ke bio Anda, ke YouTube Anda, ke flyer Anda, if you are still doing flyer, whatever it takes, sesuai dengan genre perusahaan Anda, sesuai dengan genre target market Anda. Ya, jadi Anda bisa sebarkan kemanapun saja sesuai dengan kebutuhan Anda, yang isinya adalah informasi berharga. At the end of the day, Anda mesti rutin memberikan sehingga mereka akhirnya menjadi follower Anda yang aktif, yang tanya, yang komunikasi kepada Anda. Selama dicoba tips ini, selama dipraktekkan, semoga Anda bisa memiliki database sehingga Anda masuk ke dalam bisnis yang sudah akil balik. Stay safe, stay healthy my friend. See you, talk to you tomorrow. Bye-bye.